Hai teman-teman, sekarang kita akan menyaksikan bersama diskusi kelompok mahasiswa Fakultas Hukum Unserat Manado dengan materi mata kuliah Hukum Persaingan Usaha dan Perlindungan Konsumen. Ikuti bersama materi sesuai dengan kelompok anak-anak mahasiswa. Kita ikuti bersama. Yang pertama, kita masuk dalam definisi sengketa konsumen. Definisi sengketa konsumen adalah sebuah perselisihan yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen untuk menuntut ganti rugi. Sengketa ini bisa terjadi karena adanya pencemaran, kerusakan, bahkan kerugian yang dialami konsumen dalam mengonsumsi barang atau jasa. Selanjutnya, kita masuk dalam pentingnya penyelesaian sengketa konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen ini sangat penting untuk melindungi hak-hak konsumen dan juga menjaga kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha. Terdapat beberapa alasan penting dalam penyelesaian sengketa konsumen. Yang pertama, meningkatkan perlindungan konsumen. Yang kedua, meningkatkan akses terhadap bantuan hukum. Yang ketiga, memperkuat kerangka hukum. Yang keempat, menjaga kepercayaan konsumen terhadap pelaku usaha. Yang kelima, mencegah adanya permusuhan antara konsumen dan pelaku usaha. Dan yang terakhir, menghemat waktu dan biaya. Selanjutnya kita masuk dalam dasar hukum. Dasar hukum penyelesaian sengketa konsumen adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, ada juga peraturan-peraturan lain yang mengatur penyelesaian sengketa konsumen. Contohnya, seperti Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dan juga Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Selanjutnya masuk dalam materi cara penyelesaian sengketa konsumen di BPSK. BPSK adalah singkatan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Ini adalah lembaga yang dibentuk untuk menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di luar pengadilan. BPSK bertugas memediasi, mengonsiliasi atau memutus sengketa konsumen dengan putusan yang bersifat mengikat. Cara penyelesaian yang pertama yaitu pengajuan pengaduan. Konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha mengajukan pengaduan secara tertulis ke BPSK di daerahnya. Yang kedua, pemanggilan para pihak. Jika pengaduan diterima, BPSK memanggil konsumen dan pelaku usaha untuk hadir dalam sidang penyelesaian sengketa. Yang ketiga, metode penyelesaian sengketa. BPSK menggunakan 3 metode penyelesaian di luar pengadilan, yaitu konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Konsiliasi ini BPSK bertindak sebagai penengah dan mempertemukan konsumen serta pelaku usaha. Yang kedua, mediasi. BPSK menunjuk mediator yang membantu kedua pihak dalam mencari solusi yang adil dan menguntungkan. Yang ketiga yaitu arbitrase. Jika konsiliasi atau mediasi tidak berhasil, BPSK dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Baik, sekarang kita akan masuk ke dalam metode penyelesaian sengketa.
Nah, di dalam menyelesaikan sengketa ini terdapat dua metode yang harus dilewati. Yang pertama adalah metode penyelesaian sengketa melalui proses hukum pengadilan, dan yang kedua metode penyelesaian sengketa tanpa melalui proses pengadilan, seperti mediasi, arbitrase, atau badan penyelesaian sengketa konsumen atau yang biasa disebut BPSK. Nah, BPSK ini memiliki fungsi seperti yang pertama, BPSK membantu menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, dan yang kedua, BPSK memberikan perlindungan kepada konsumen dengan mempromosikan hak-hak konsumen. Nah, selain itu juga BPSK ini memiliki tujuan. BPSK ini memiliki tujuan yang pasti seperti yang pertama, BPSK bertujuan melindungi kepentingan konsumen dan memastikan keadilan dalam transaksi konsumen. Dan yang kedua, BPSK meningkatkan kesadaran konsumen tentang hak-hak dan kewajiban mereka. Selain itu juga, di dalam BPSK ini terdapat keanggotaan BPSK atau yang berisi seperti yang pertama, ada wakil dari pemerintah. Itu seperti wakil dari instansi pemerintah terkait. Nah, yang kedua ada wakil konsumen atau wakil dari organisasi konsumen, dan yang ketiga itu ada wakil pelaku usaha atau wakil dari organisasi pelaku usaha. Nah, yang keempat itu ada ahli yang ada seperti ahli di bidang hukum, ahli di bidang ekonomi, atau di bidang lain yang relevan. Nah, selain itu juga BPSK itu memiliki struktur kepengurusan yang dimana yang pertama itu ada ketua. Nah, ketua ini dia adalah yang memimpin BPSK dan bertanggung jawab atas kegiatan yang ada di BPSK. Nah, yang kedua itu ada wakil ketua. Tugas dari wakil ketua itu adalah membantu ketua dan bertanggung jawab atas kegiatan tertentu. Nah, yang ketiga itu ada anggota. Anggota ini bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan BPSK, dan juga mereka juga yang membantu ketua dan wakil ketua untuk kayak menyarankan sesuatu. Nah, BPSK sendiri itu memiliki peran yang sangat penting untuk melindungi kepentingan konsumen dan menyelesaikan sengketa konsumen di Indonesia. Yang berikut kelebihan dan kekurangan penyelesaian sengketa. Yang pertama, kelebihan penyelesaian sengketa konsumen terbagi atas menjadi 5, yaitu perlindungan hak dan konsumen. Yang kedua, menghemat waktu dan biaya. Yang ketiga, meningkatkan kepuasan konsumen. Yang keempat, mengurangi risiko hukum. Dan kelima, meningkatkan kualitas produk atau jasa. Yang berikut kekurangan penyelesaian sengketa konsumen terbagi atas menjadi 5, yaitu proses yang lambat, kedua biaya yang tinggi, dan ketiga keterbatasan sumber daya, dan keempat kurangnya kesadaran konsumen, dan kelima ketergantungan pada penjual atau produsen. Yang terakhir kita akan masuk ke kesimpulan. Penyelesaian sengketa konsumen merupakan proses yang penting bertujuan untuk melindungi hak konsumen dan memastikan tanggung jawab pelaku usaha. Melalui metode seperti mediasi, arbitrase, dan litigasi, sengketa dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Meningkatkan literasi konsumen juga dapat sangat krusial agar mereka memahami hak dan kewajiban mereka serta dapat mengambil langkah yang tepat dalam menghadapi masalah. Dengan pendekatan yang komprehensif, kita dapat menciptakan pasar yang lebih adil, transparan, dan berkelanjutan bagi semua para pihak yang terlibat.